dan Tiga, serta Bapak Ibu Kadossekjur, pimpinan semuanya, dan para dosen tetap FTIK. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara rapat persiapan perkuliahan semester genap 2021-2022. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat nih. Selalu sehat dalam lindungan Allah SWT dalam di masa-masa COVID ini yang kian hari kian meningkat. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk sebelum nanti kita akan share PowerPoint setelah sambutan dari Bapak Dekan. Kepada Pak Dekan kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'adah wa nasra 'abdah wa 'azza zunda wa hazamal ahzaba wa'dah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil waqtil wahin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil ma'alil a'la ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati segenap pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, para Kajur, Sekjur, Ketua PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pak Haryanto, dan teman-teman dosen, wabil khusus Akhinal Kiram, Asyekh, Ad-Doktor Dulkholis, rahimakumullah. Ahlan. Mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu dosen senior dan yang lainnya yang hari ini berkenan hadir. Saya dihormat majelis rapat hari ini sebetulnya masih diare ini sejak hari kemarin. Masih ke belakang dan sering mondar-mandir. Dan akhirnya kita bisa menyiapkan rapat persiapan wisuda yang nanti insya Allah akan disampaikan detail oleh Pak WD1. Yang pertama pasti kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita bisa bersilaturahmi di awal kuliah tahun 2021-2022 semester gasal ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan iman Islam, panjang umur dan kesehatan, serta keberkahan-keberkahan yang lainnya. Karena ini beberapa teman pimpinan di Fakultas Tarbiyah juga posisinya lagi dalam keadaan isoman, dalam keadaan sakit, juga yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman kita diberi segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang saya hormati, atas nama pimpinan pengelola Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang diberi amanat saat ini, tentu saya mengucapkan matur nuwun Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan kita ini menjadi umat yang terbaik sesuai dengan harapan Rasulullah SAW untuk mengemban bidang kewajiban dan tanggung jawab di pendidikan. Agak berbeda, 2 tahun terakhir ini kita melaksanakan rapat selalu serba online dan daring. Tapi apa boleh buat, yang penting pekerjaan kita bisa terlaksana dan tidak mengurangi substansi, bisa ketemu. Walaupun kalau saya pribadi, ruh daripada kehadiran kita di via jamaah Jumiyah ini menurut saya tidak begitu terasa, kehilangan separuh jiwa.
Karena kita dituntut dengan keadaan yang saat ini harus memakai Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, FTIK setelah alih status dari Stein ke IAIN tanpa terasa sudah hampir 8 tahun jalan. Maka dari 2017, 18, 19, 20, 21 yang saya pegang ini 5 tahun jalan. Ini mudah-mudahan selalu bisa mendapat dukungan dan partisipasi konkret dari Bapak Ibu dosen, karena di tahun 2022 ini FTIK akan melaksanakan parade akreditasi pengulangan sejarah seperti di tahun 2017. Akreditasi PAI yang harus bisa bertahan dari juara nilai akreditasi A, mudah-mudahan tetap bisa unggul. Kemudian akreditasi jurusan PBA yang juga nilai akreditasi saat ini A, mudah-mudahan bisa mempertahankan, bisa unggul. Akreditasi jurusan PGMI yang B mudah-mudahan bisa unggul, dan jurusan PIAUD yang akreditasinya B saat ini juga mudah-mudahan bisa unggul. Serta ada reakred dari jurusan matematika yang ingin memperbaiki nasib dari nilai akreditasi C. Mudah-mudahan nanti bisa baik sekali dalam nilai akreditasi kriteria 9. Juga kita akan susulkan nanti ada akreditasi jurusan PPG yang memang juga dituntut untuk bisa mengakreditasikan diri sesuai dengan perjanjian bahwa 2 tahun setelah pengelolaan kita harus mengajukan akreditasi. Ditambah laboratorium lab school PIAUD yang juga akan akreditasi. Jadi nyaris ada sekitar 7 parade akreditasi. Oleh karena itu kami tidaklah bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan, tanpa partisipasi dari teman-teman dosen yang sejumlah 94 dosen FTIK yang tetap. Betul, Pak Har ya? 94 dosen. Ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan kolaborasi penelitian dengan mahasiswa, pengabdian, kemudian tulisan-tulisan yang terkait dengan pembelajaran dan risetnya, sehingga banyak sekali data-data yang saya harapkan agar Bapak Ibu dosen bisa memenuhi. Dan itu semua kami harapkan betul, karena Bapak Ibu, walaupun akreditasi hal yang biasa, akreditasi hal yang sudah lumrah, tapi hal ini akreditasi yang luar biasa. Tidak sama seperti akreditasi sebelumnya. Salah satu ciri dan indikator luar biasa, dulu kita hanya ada 7 kriteria atau 7 standar. Sekarang kita harus 9 kriteria atau 9 standar. Yang kedua, beberapa jurusan atau program studi agama ada kebijakan nasional bahwa akreditasinya harus ke Lamdik. Ini yang menyebabkan kita harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas, dan kita harus bekerja cepat dan benar tentunya. Dan ini tentu kami harapkan sekali lagi dukungan doa, dukungan motivasi, dukungan semua hal dari Bapak Ibu dosen yang tadi saya sebutkan. Di semester gasal 2021-2022 ini ada 93 dosen tetap yang akan membantu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam hal pembelajaran. Kemudian juga ada sekitar 42 dosen tidak tetap di tahun ini. Sehingga sungguh bantuan serta partisipasi Bapak Ibu dosen tetap kami harapkan sekali. Yang kedua, kita bersyukur selama 1 tahun kemarin 2021
FTIK sudah bekerja keras untuk membuktikan bahwa kami itu tidak diam. Kami itu berpikir, kami mencari terobosan-terobosan, diantaranya bahwa kita sudah bisa membuat dan bekerja sama dengan Southeast of Asian Foundation CMO dari semua jurusan. Jurusan PAI, jurusan PBA, jurusan PGMI, PIAUD, dan jurusan Matematika Bahasa Inggris yang dipayungi oleh Siameo Bahasa, Siameo Anak Usia Dini, Siameo Matematika, Siameo Pendidikan dan Sosial, dan Siameo PCSEP itu anak usia dini ya. Oleh karena itu mudah-mudahan di tahun 2021 yang kemarin kita sudah bekerjasama dan sudah kita aplikasikan beberapa pekerjaan itu, kita bisa melakukan lebih baik lagi dan lebih jauh lagi, sehingga apa yang kita harapkan dari dosen-dosen semua, bahwa FTIK harus survive, bahwa FTIK harus bisa memberikan yang terbaik, itu kita wujudkan. Selain itu juga di jurusan Talis Matematika, kita sudah mendapatkan hibah 275 juta dari Foundation Bebras Google Orchid ORG, yang itu pun kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan antara bidang compositional thinking yang dikaitkan dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kita sudah mengundang guru-guru se-Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, bahkan sampai Batang untuk dilatih oleh jurusan matematika bagaimana mengaplikasikan media pembelajaran yang berbasis IT dan media pembelajaran yang berbasis komputer untuk pengembangan dan peningkatan pembelajaran matematika. Ini semua tentu Bapak Ibu kita lakukan atas masukan, atas suntikan ide segar dari Bapak Ibu dosen tetap semuanya, dan tentu kami mohon jangan sampai kami didiamkan, jangan sampai kami diacuhkan dengan tanpa adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Kami akan sangat senang jika dapat chatting langsung secara japri atau secara langsung dari Bapak Ibu untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya kira itu Pak Wakil Dekan 1, Bu Wakil Dekan 2, teman-teman di pengelola Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sekali lagi saya berharap sentuhan-sentuhan dan masukan-masukan dari Bapak Ibu yang ada di lingkungan FTIK juga kami sangat harapkan sekali. Yang terakhir, beberapa dosen kami, Bu Putri Hardian, Pak Juher, kemudian Bu Hafizah, siap-siap nanti akan menjadi asesor produk halal, kemudian nanti akan menjadi UKM-nya institut, ya, setelah kita nanti UIN. Dan itu menjadi level yang bergengsi menurut saya. Semakin banyak asesor di kegiatan pokok seperti kita ASN di FTIK atau di IN, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih luas, supaya bisa recording kita, pengakuan kita, rekognisi kita diakui di jajaran nasional, terutama di lembaga-lembaga resmi yang sudah pemerintah canangkan. Walaupun LBH atau lembaga produk halal sekarang posisinya di Fakultas Syariah, ternyata orang-orang yang harus ngisi itu adalah orang-orang yang berbasis kompetensi ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu IPA, dan yang dimiliki itu hanya dosen FTIK. Maka kami barusan mengirim data itu kepada Dekan Syariah agar orang-orang ini bisa diapresiasi, dan insya Allah itu langsung dieksekusi oleh Pak Jalal. Kemudian yang informasi berikutnya, saya berdoa dan mohon doanya dari keluarga besar Fakultas Tarbiyah. Beberapa teman kita insya Allah akhir tahun 2021 sudah mengikuti rekrutmen asesor BAN PT
Di antaranya saya sendiri, kemudian Pak Dr. Taufik ya, dari FPIK, kemudian dari Usuluddinnya Bu Dr. Tri Astuti, kemudian dari Usuluddin juga Pak Dr. Samani. 4 orang, kita tinggal menunggu NRA, nomor register asesor. Kalau NRA ini sudah turun, kemudian nanti 4 orang ini mungkin akan terbang untuk mengasesmen, memvisit lapangan di beberapa lembaga perguruan tinggi. Dan kita mohon doanya juga kepada teman-teman keluarga besar dosen FTIK. Beberapa teman FTIK yang kemarin saya sudah tanda tangani, sudah siap lahir batin untuk mengikuti tes asesor di lingkungan Lamdik. Kemarin kita sudah share informasi terkait dengan perekrutan asesor untuk Lamdik, dan ternyata banyak juga teman-teman kita yang akan mencoba untuk berpartisipasi. Mudah-mudahan mereka pada lulus sehingga semakin banyak asesor, semakin banyak recognition kita berkiprah di lembaga-lembaga formal seperti BAN-PT dan Lamdik. Insya Allah untuk urusan akreditasi ke depan semakin banyak yang bisa membaca borang dan semakin banyak membuat jaringan sesama asesor, sehingga kalau ada asesor yang datang di kita itu sudah kita punya daya tawar bahwa suatu saat kamu mengasesori prodi kami juga nanti akan mengasesori prodi panjenengan. Dan ini menjadi hal yang luar biasa jika terbangun antar sesama asesor, sehingga lembaga PTKIN bukan menjadi satu lembaga harus saling membunuh atau mematikan, tapi menjadi satu lembaga yang harusnya saling memajukan dan saling bekerja sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Wakil Dekan 1 dan teman-teman pimpinan lain. Ini bersyukur sudah ada 59 partisipasi dari 93 dosen tetap. Saya maklumi beberapa dosen tetap kita itu kan ada yang menjabat. Pak Rektor aja konon katanya sekarang posisi sakit, nggak tahu ini isoman atau tidak. Kemudian teman-teman Wakil Rektor 2, 3 juga ini mudah-mudahan bisa gabung nanti di acara kita ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada Pak Wakil Dekan 1, mudah-mudahan nanti bisa memimpin rapat ini. Dan saya mohon izin untuk tidak bisa mengikuti sampai tuntas acara ini, karena memang masih harus ke belakang ini. Dan mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan yang telah berkenan memberikan sambutan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang berkenan gabung. Alhamdulillah pada hari ini meningkat dari 30 menjadi 60, sekitar 2/3 dari dosen tetap yang ada di FPIK. Kepada Pak Direktur Pasca telah hadir, terus Pak Kasur PAI juga. Selamat datang. Oh ya, saya nitip pesan juga Pak Kasur PAI, Pak Dr. Haji Salahuddin MSI. Nanti untuk jika sudah selesai sesi acara, mohon untuk berkenan memimpin doa. Baik, sebelum ke rapat inti yang dipimpin oleh Bapak Wakil Dekan 1 FPIK, Bapak Dr. Muhammad Zaini MPD MAG, kami akan presentasikan hasil tahun ini. Ternyata nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 sekaligus. Perlu disampaikan untuk nanti itu ada 3 penilaian, jadi pengumpulan FPS, pengumpulan soal UAS, dan pengumpulan nilai. Skala nilai 1 sampai 10. Demikian. Baik, langsung saja untuk rapat akan dipimpin oleh Wakil Dekan 1. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solihuddin MAG, yang kebetulan beliau kurang begitu sehat. Mudah-mudahan segera sehat kembali dan bisa kembali berkumpul bersama kita di FTIK. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Haja Sofiah MAG. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Haji Abdul Qadir MAG. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Haji Adi Didi Rohayana MAG. Yang saya hormati para kajur, para sekjur, Bukabag, Kasubag, PTP sekarang ya, dan juga tentunya yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen tetap di lingkungan FTIK YIN Pekalongan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, aktivitas kita. Salah satunya adalah melaksanakan rapat evaluasi dan persiapan perkuliahan semester genap 2021-2022. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Dr. Sugeng Solihuddin, terkait dengan sistem perkuliahan atau mekanisme perkuliahan di semester genap ini. Namun demikian, sebelum kami menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, kami akan menyampaikan terlebih dahulu evaluasi. Saya tidak tahu di surat undangan itu ada kata evaluasinya apa tidak. Yang jelas bahwa kegiatan hari ini tidak hanya akan mendiskusikan persiapan perkuliahan di semester genap, tetapi juga di awal kita akan melakukan evaluasi. Baik, terkait dengan sistem evaluasi, barangkali Mas Novi ya bisa men-share. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan rekap RPS dosen, ya, dosen tetap, ya. Ini kemarin setelah direkap oleh Pak Haryanto selaku Pak PTP. Ya, jadi sekarang Pak Haryanto itu sudah tidak lagi Kasubag, ya, bagian akademik, tetapi sekarang Pak PTP. PTP itu pengembang teknologi pembelajaran. Yang penting tidak PHP ya, PTP ya. Ini sudah direkap sama Pak Har ya. Yang pertama terkait dengan rekap RPS, bahwa dosen tetap ini yang mengirim sampai saat ini itu sebanyak 54 dosen. Ini dosen tetap. Yang belum itu 39 dosen. Totalnya itu kan 93 kalau yang semester kemarin dosen tetap. Nah, ini yang baru mengumpulkan itu baru 54 dan yang belum 39. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon yang belum bisa segera mengirimkan RPS ke kami atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian untuk rekap RPS dosen tidak tetap nanti disampaikan setelah zuhur. Kemudian rekap soal UAS dosen tetap Bapak Ibu. Ini yang
mengirim sebanyak 84 dosen. Nah, yang belum mengirim sebanyak 9 dosen. Ini UAS dosen. Yang mungkin UASnya sudah dilaksanakan, tetapi soalnya belum dikumpulkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, soal ini penting sekali, arsip soal ini itu nanti terkait dengan akreditasi dan juga tentu untuk ketertiban data ya yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat Bapak Ibu yang belum mengumpulkan soal UAS segera untuk bisa mengumpulkan ke Pak PTP Pak Haryanto. Kemudian untuk rekap nilai dosen tahap ini, nilai Bapak Ibu yang sudah masuk itu 39 dosen. Yang belum masuk ke kami, mungkin kalau sekalinya sudah di-upload ya, karena mahasiswa kan sudah input KRS, berarti kan mereka sudah tahu kuota berapa SKS yang harus diambil, berarti Bapak Ibu sudah mengupload di Sikadu ya nilai. Tetapi yang belum itu mengirim ke kami. Sekali lagi Bapak Ibu dimohon ya, ini cukup banyak sekali yang baru mengirim baru 39 dosen dan yang belum mengumpulkan rekap nilai dosen sebanyak 54%. Nah, itu saya kira hal penting ya, nanti beberapa hal penting lagi yang terkait dengan persiapan akan kami tambahkan di beberapa poin selanjutnya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, bahwa di setiap semester itu ada semacam ikat ya, semacam indikator ya penilaian akademik bagi dosen. Nah, ini ada ranking nilai ikat dosen tetap ya untuk dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang pertama adalah Bapak Arditya Prayogi M.Hum ya, nilainya 10. Nah, ini berarti beliau ya Pak Arditya itu sudah mengumpulkan ya salah satunya tadi ya nilai UAS, RPS dan sebagainya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ini selalu konsisten ya. Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Haja Sofiah MAG ya. Beliau selalu menjadi teladan bagi kita ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti keterangan beliau. Ya, setiap semester beliau selalu menjadi mendapatkan ranking nilai IKAD dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian yang ketiga, Bapak Muhammad Saifuddin MPD, beliau adalah Sekjur PAI, ya. Beliau juga mendapatkan ranking nilai IKAD ya, untuk dosen tetap di PTK yang pertama. Untuk sertifikat sudah kami kirim ke masing-masing dosen, Mas Aditya, Bu Dr. Sophia dan seterusnya, Pak Saifuddin. Baik, terakhir Bapak Ibu terkait evaluasi, ini ada saran masukan dari mahasiswa ya. Yang pertama ya, pengajaran tidak hanya lewat PA grup saja. Ini untuk semester kemarin ya. Alangkah baiknya juga via Google Meet atau Zoom lebih sering. Ini permintaan mahasiswa dan tentu ini barangkali masukan-masukan yang harus kita pertimbangkan juga. Kemudian yang kedua masukannya, menurut saya pembelajaran sebaiknya menggunakan Google Classroom atau WA Group saja, karena learning remote, e-learning maksudnya mungkin ya. Nah, tadi saya juga cek ya di e-learning itu belum bisa masuk Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah aplikasi e-learningnya atau server di kampus kita yang memang kredit ya timbul tenggelam. Kemudian yang ketiga masukannya, saya berharap walaupun daring, intensitas pembelajaran berbasis video seperti Zoom atau Google Meet bisa. Saya kira sama dengan yang pertama. Berikutnya adalah semoga kedepannya perkuliahan offline ya,
Dan yang terakhir, menurut saya, dosen agar lebih tegas, jelas, dan sabar agar dalam pembelajaran dapat dipahami secara efektif dan mudah. Ya, ini adalah masukan-masukan dari para mahasiswa kita, Bapak Ibu. Ala kulli hal, ini harus kita sikapi bersama, karena masukan-masukan atau kritik-kritik ini tentu tiada lain untuk membuat ya sistem perkuliahan kita lebih baik lagi. Baik, saya kira itu evaluasi perkuliahan semester kemarin, semester ganjil. Saya akan masuk pada persiapan pelaksanaan perkuliahan semester genap 2021-2022. Jadi nanti kami mohon sekali masukannya, karena saya tidak tahu apakah kita sepakati ini adalah sebagai sebuah keputusan yang harus kita terima, atau kita nanti bisa membicarakan lebih fleksibel ya, sistemnya seperti apa. Alhamdulillah kemarin Pak PTP sudah membuat surat turunan Dekan FTIK ya, dari surat edaran Pak Rektor, dan Bapak Ibu saya kira sudah bisa membaca terkait dengan mekanisme perkuliahan ya. Langsung saja saya akan membacakan poin-poin penting saja, nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kegiatan pembelajaran semester genap tahun ini atau tahun akademik 2021-2022 melaksanakan tatap muka terbatas. Jadi tidak ada istilah blended Bapak Ibu. Nah, apakah kita pahami bahwa blended ditiadakan gitu ya, sehingga kita bisa memahami surat edaran Pak Rektor ini bahwa perkuliahan ini ya tatap muka terbatas. Jadi semua dosen masuk, dan juga mahasiswa juga masuk ke kampus. Tetapi kenapa ini fleksibel Bapak Ibu? Nanti kita bicarakan, karena mahasiswa tarbiyah itu cukup banyak sekali. Ya, sekitar 5.000. Jadi kalau misalnya di dalam aturannya 50% dari kapasitas kelas misalnya, atau dari kapasitas atau dari jumlah 5.000 itu kan sudah berarti sudah ada 2.500 mahasiswa yang akan masuk ke kampus kita. Nah, saya kira ini juga nanti kita diskusikan. Kemudian ada beberapa aturan yang harus kita ikuti Bapak Ibu terkait dengan metode tatap muka terbatas ini. Pertama, melaksanakan atau yang pertama berpedoman pada instruksi menteri ya. Yang kedua adalah wajib mengisi dan memenuhi daftar periksa untuk menentukan kesiapan fakultas. Memang kemarin Fakultas Tarbiyah sudah menyiapkan ya untuk setiap kelas itu memang dipersiapkan hanya 25 kursi ya. Dan alhamdulillah juga mungkin nanti peralatan terkait dengan protokol kesehatan seperti hand sanitizer, kemudian wastafel, sabun dan sebagainya mungkin nanti bisa disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat Bapak Ibu, menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan seterusnya. Insya Allah kita sudah siap ya untuk menyiapkan semuanya. Dan yang penting Bapak Ibu menggunakan model shifting pembagian rombel ya, dengan jumlah peserta setengah atau 50% dari kapasitas ruangan. Kemudian yang terakhir, semua peserta pembelajaran sudah divaksin ya, dan insya Allah hari Selasa besok ya kita akan vaksin yang ketiga. Saya berharap Bapak Ibu juga untuk divaksin yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka dibatasi maksimal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah kita sudah setting untuk di Singapura ya. Kita sudah maksimal pukul 5 sore ya, atau pukul 17. Untuk teknis pelaksanaan perkuliahan terkait dengan nomor 2 ya, bahwa jika jumlah mahasiswa per kelas lebih dari 50% kapasitas kelas dengan mekanisme dibagi menjadi kelas, di mana pada minggu ke-1 kelas 1 berarti masuk 50%.
ya kelas 1 masuk kelas apa yang minggu pertama, mohon maaf, minggu pertama berarti masuk 50%. Kemudian minggu kedua 50% berikut sisanya dan seterusnya. Nah, saya tidak tahu apakah nanti kalaupun misalnya sistem blended ya yang misalnya kapasitas 50% itu misalnya di dalam kelas dan 50%-nya itu blended, tetapi kan juga itu harus juga mempersiapkan perangkat IT-nya ya. Sebenarnya kita juga sudah menyiapkan satu kelas ya, smart class ya. Kita sudah disiapkan LCD ya, kemudian kamera dan sebagainya, tapi itu baru satu kelas ya. Jadi kalau misalnya kelas kita smart ya, berbentuk smart class semua, mungkin blended bisa dalam satu waktu ya. 50% di kelas, 50% di luar kelas. Tetapi untuk sementara seperti itu Bapak Ibu, sesuai surat edaran, konsekuensinya materi yang diberikan ya itu setara 2 kali pertemuan. Jadi supaya tidak mengulang materi. Ya, jadi 2 kali pertemuan. Dan itu tentunya kan nanti waktunya juga sama. Tetap sebanyak 14 kali pertemuan. Untuk perkuliahan semester genap tahun akademik 2021, Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 28/2. Tanggal 28/2 itu kan merah ya. Merah ya, berarti ya menyesuaikan saja Bapak Ibu sampai dengan 17 Juni 2022. Saya kira itu terkait dengan surat edaran dan berikutnya ada beberapa kewajiban yang Bapak Ibu atau kita semua harus kita penuhi. Yang pertama, seperti biasa Bapak Ibu, semua dosen wajib mengumpulkan rencana pembelajaran semester, ya, fakta integritas dan surat kesediaan mengajar sudah disiapkan semua ya. Kemudian semua dosen wajib mengumpulkan kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian dosen wajib mengumpulkan instrumen kendali mutu perkuliahan sudah disiapkan ya Pak PPT. Kemudian UTS dilaksanakan secara mandiri oleh dosen atau masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Kemudian UAS dilaksanakan secara terjadwal oleh fakultas. Kemudian dosen memeriksa daftar hadir mahasiswa, jurnal mengajar, input nilai akhir secara mandiri, meliputi atau melalui link yang sudah disiapkan, Sikadu. Kemudian semua dosen diharapkan menyerahkan print out presensi dan jurnal mengajar ke jurusan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Saya kira itu bisa dibaca semua Bapak Ibu, kegiatan perkuliahan semester terdiri dari 4 kali tatap muka, 2 kali evaluasi UTS dan UAS, jadi sebanyak 16 kali pertemuan. Jangan sampai ada beberapa dosen yang saya mendapatkan laporan dari mahasiswa itu hanya masuk 4-5 kali pertemuan. Sekali lagi Bapak Ibu, sudah 2 tahun ini kita istilahnya mengalami semacam tantangan yang sangat berat, yang cukup berat ya Bapak Ibu, pandemi ini, sehingga kalau kita menyadari bahwa tentu ini menghambat apapun ya, salah satunya adalah perkuliahan. Oleh karena itu kita berikan kemampuan kita ya untuk memaksimalkan perkuliahan agar mahasiswa kita mendapatkan pelayanan ya, secara maksimal. Kemudian poin ke-11 Bapak Ibu, ini penting sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa 4 prodi ya kita akan melaksanakan atau menghadapi akreditasi. Jadi FTIK akan menghadapi parade akreditasi Bapak Ibu, dan itu harus submit di bulan Juni. Jadi kita masih punya waktu 4 bulan ya. Sistem akreditasi ini awalnya kita akan
melakukan IPPA atau perpanjangan Bapak Ibu. Jadi kalau perpanjangan kan itu mungkin relatif lebih ringan. Ternyata regulasi berubah, jadi prodi yang masa berlaku akreditasinya habis setelah bulan Maret. Ya. Sementara kan PAI, PBA, PIAUD, PGMI itu kan di bulan Desember, September semua ya. Sehingga terkena aturan regulasi baru. Sehingga kita ya 4 jurusan yang ada di FTIK mengajukan akreditasi itu tidak lagi ke BANPT Bapak Ibu, tetapi ke LAMDIK ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan, Kependidikan. Ya. Dan sama saja kalau misalnya memang sistem aturan dulu antara IPEPA dan ISK sama saja Bapak Ibu, LAMDIK ini ya akreditasi LAMDIK itu sama kriterianya seperti kita melakukan reakreditasi dengan peringkat mengikuti model ISK. Jadi sudah tidak ada lagi nanti Bapak Ibu nilai akreditasi A, B, C tidak ada, tetapi yang ada adalah unggul, kemudian baik sekali, baik, cukup ya, sampai baik. Sekalipun tidak elok atau tidak elegan kalau bisa mengatakan bahwa kalau baik itu C, ya tidak bisa dikonversi seperti itu. Kenapa? Karena syarat perlu ya standar kriteria penilaian itu berbeda ya antara LAMDIK dengan sistem akreditasi sebelumnya. Nah, salah satunya poin 11 itu Bapak Ibu dimohon untuk mencantumkan link buku, link jurnal dan proceeding di RPS sebagai referensi mengajar. Nah, ini buku, link, jurnal, proceeding itu adalah buku dan jurnal Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak karya lah, baik dalam bentuk buku, gitu ya, kemudian jurnal, proceeding, ya, yang itu bisa dijadikan sebagai referensi bahan ajar, ya, atau bahan ajar di RPS Bapak. Pokoknya Pak, gimana kalau misalnya tidak terkait, dikait-kaitkan saja. Yang penting ada linknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki penelitian yang belum dipublikasikan, baik itu dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku, itu bisa dimasukkan ke repositori IAIN. Nanti itu ada linknya. Ya, yang penting ada linknya. Ya, saya kira itu ya beberapa persiapan ya, perkuliahan. Tapi sekali lagi itu sifatnya fleksibel. Kami mohon diskusi, masukan Bapak Ibu terkait dengan sistem perkuliahan ini. Ya, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kami sampaikan sebagai bentuk transparansi kami di pengelola FTIK, ya, agar Bapak Ibu dosen mengetahui dan tentunya juga ikut membantu program-program kami, baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan. Yang pertama, dalam 1 tahun ini, alhamdulillah kita sudah punya jurnal jurusan Bapak Ibu. Jadi ada 6 jurusan di kita, semuanya sudah memiliki jurnal masing-masing. Ya, ada Erodita bahasa Inggris, kemudian Circle matematika, kemudian IGY PGMI dan Asgore PIAUD. Ya, Asgore. Kemudian semua jurusan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan sudah melakukan kerjasama dengan SEAMEO. SEAMEO itu adalah lembaga atau asosiasi perkumpulan menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Dan itu kalau di SEAMEO cabang Indonesia itu di bawah Kemendikbud. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dan untuk salah satu bentuk kerjasamanya kita sudah mengadakan STEM Camp matematika dan insya Allah untuk tadris bahasa Inggris ya PPL-nya itu sudah dengan sipil ya SEAMEO kitab in language. Jadi nanti mereka mahasiswa mendapatkan sertifikat bertaraf internasional. Kemudian kegiatan diskusi dosen ya baru kita mulai Bapak Ibu ya insya Allah Rabu depan ya kita punya kegiatan yang namanya research hour event ya. Saya nanti berharap setiap dosen FTIK diminta untuk mempresentasikan hasil riset ya. Dan insya Allah di hari Rabu depan kalau tidak salah
Dosen kita, dosen FTIK yang akan mengisi research of event ini adalah Bapak Dr. Nurholis MA. Ya, alhamdulillah beliau bersedia untuk memulai ya kegiatan perdana ini. Kemudian semester ini Bapak Ibu kami sampaikan masing-masing jurusan akan mengundang dosen tamu atau guest lecture dan alhamdulillah kita sudah membuat juknisnya dan nanti masing-masing jurusan mengacu pada juknis yang ada yang sudah kami buat dan insya Allah hari Kamis juga PPA akan mengawali dosen tamu insya Allah dari Ain Sham University Kairo. Ya, beliau adalah Profesor Dr. Wail Ali ya yang akan mengisi perkuliahan sebagai dosen tamu di jurusan PBA. Kemudian tahun ini FTIK juga menyiapkan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bapak Ibu. Juknis sudah kami siapkan, ya tinggal ditandatangani Pak Dekan, gitu ya. Masing-masing besaran itu 5 juta per judul penelitian. Ya. Tetapi nanti di situ ada klausul-klausul, ada syarat-syaratnya, ya bahwa one research atau one lecture one research ini, program ini adalah khusus untuk dosen-dosen FTIK yang kemarin tidak atau belum mendapatkan bantuan dari Lipakinas. Ya, agar apa? Semua dosen bisa melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian FTIK juga alhamdulillah kemarin sudah saya share memiliki UKM literasi pendidikan yang berkat Pak WD3 gitu ya. Dan memang ironis ya, bertahun-tahun kita punya banyak mahasiswa tetapi baru kali ini kita memiliki UKM mahasiswa di luar Ormawa. Sementara di fakultas lain syariah punya 3, Usuluddin punya 3. Padahal jumlah mahasiswanya kita lebih banyak dari mereka. Maksudnya apa? Tentu ya konsekuensi dari jumlah mahasiswa ini fakultas juga harus menyiapkan ya wadah-wadah ya atau lembaga-lembaga, unit-unit yang itu bisa mengembangkan kreativitas dan kompetensi mereka. Mestinya FTIK lebih banyak UKM-nya dibandingkan dengan fakultas lain. Tetapi ala kulihal lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian berikutnya, alhamdulillah FTIK sudah punya PPG dalam jabatan Bapak Ibu, Bapak Kajunya Pak Pauyat, dan Bapak Ibu saya kira ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengajar PPG, gitu ya. Dan sudah 3 angkatan kita meluluskan, ya. Dan insya Allah Bapak Ibu untuk di bulan Maret ini saya mendapatkan informasi bahwa ada 800 mahasiswa PPG yang akan kita kelola, ya. Di bulan Maret, baik itu PAI maupun madrasah. Ya, kalau kemarin hanya 289 kalau tidak salah. Mohon dikoreksi Pak Kajur PPG Pak Pauyan. Sekarang berarti 3 kali lipatnya 800 mahasiswa PPG dalam jabatan. Tapi masih bersyukur ya sistemnya masih online. Bayangkan saja kalau offline, tentu kita membutuhkan tempat, sekalipun Pak Dekan dan UWD 2 kemarin sudah melobi terkait dengan tempat PPG ya jika offline mungkin yang akan kita tempati itu adalah gedung panjang ya gedung yang belakang ya yang jelas gedung panjang yang akan kita gunakan untuk PPG. Dan perlu kami informasikan tanggal 1-2 Maret kami mendapatkan informasi dari Pak Ajur PPG kita akan mengadakan workshop untuk persiapan PPG prajabatan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti ada PPG dalam jabatan, ada PPG prajabatan. Saya tidak tahu nanti yang mengajar PPG ini siapa. Itu Bapak Ibu semua, baik itu PPG dalam jabatan, PPG prajabatan. Jadi dosen FTIK itu nanti mengajar perkuliahan reguler, mengajar PPG dalam jabatan, mengajar PPG prajabatan. Ya, saya cukup mendoakan saja. Karena saya tidak bisa bayangkan repot sekali Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ya saya berharap nanti ke depan SDM di FTIK baik itu
dosen maupun teknik bisa ditambah lebih banyak lagi. Kemudian terima kasih juga kami mengucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berpartisipasi dan kontribusi di dalam kegiatan penelitian melalui Tapdimas. Alhamdulillah setelah pengumuman itu keluar, banyak sekali dosen-dosen kita, dosen-dosen di FTIK yang masuk atau lolos di penelitian Tapdimas. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga tentunya kami yang membuat kami bangga, Bapak Ibu dosen sudah melibatkan mahasiswa-mahasiswa FTIK, tentu ini memberikan kontribusi yang besar terhadap FTIK kaitannya dengan akreditasi masing-masing jurusan. Kemudian berikutnya adalah tahun ini FTIK akan mengajukan jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar. Kemarin kita sudah mengajukan Tadris Bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kabar, karena saya kira itu butuh pengawalan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa hanya menunggu dan menunggu. Mudah-mudahan nanti ya, di tingkat pimpinan bisa juga mengawal ya Tadris Bahasa Indonesia, dan insya Allah tahun ini kita akan mengajukan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Saya kira itu Bapak Ibu. Terakhir sekali, insya Allah di bulan Juni kita juga akan mengadakan ICONI, sistem ICONI, anggarannya cukup besar Bapak Ibu, ya tidak seperti kemarin. Nanti karena ini anggarannya besar, kita akan mengadakan hibrid, ya hibrid sistem, ya sekitar 120 juta kalau di ACC PSPI. Kita akan bekerja sama dengan Siameo, kita akan menghadirkan 40 rektor dari universitas yang ada di Eropa, dan alhamdulillah kami sudah mempelajari dan sudah berbicara komunikasi dengan Siameo. Terakhir sekali, kami kemarin ditelepon oleh salah satu direktur pasca sarjana, tidak perlu saya menyebutkan, terkait ada dosen FTIK yang semestinya selesai tapi belum selesai untuk studi S3. Kami mohon Bapak Ibu, siapa saja yang sedang S3 untuk segera menyelesaikan studinya dan segera kembali ke FTIK. Dan tentunya ini juga memberikan kontribusi, akan memberikan kontribusi ya, baik kepada Bapak Ibu dosen yang bersangkutan maupun kepada lembaga FTIK YIN Pekalongan. Saya kira itu tidak perlu kami tutup ya. Silakan Bapak Ibu, kami mohon masukannya, kritiknya, sehingga kita bisa mendapatkan kesepakatan ya, terkait bagaimana sistem perkuliahan semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak PD1 yang energik. Insya Allah FTIK mendunia nih, mantap program. Saya sampai ke pontal-pontal mengikuti program mode. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya mohon masukan dari Bapak Ibu, bisa langsung atau dengan melambaikan tangan, bukan menyerah gitu, bukan kayak dua dunia itu, bukan. Oke Pak Yasin Abidin, monggo kami persilakan. Maaf Pak Har, Pak Haryanto, tadi saya melambaikan, ya tadi saya melambaikan tangan itu tadi menurut cerita Pak Haryanto, kalau yang ini melambaikan tangan, jadi itu aja. Saya alhamdulillah aja Pak, alhamdulillah semuanya diberi kekuatan kesehatan Pak Har ya, dalam menempuh nanti perkuliahan. Cuman ini aja masukan di tingkat lanjutan, khususnya SMA 1 Kajen, itu PJJ Pak. Ya, jadi PJJ sekarang juga anak saya itu di rumah. Itu Pak, jadi hanya itu aja memberi masukan, apakah di kampus kita masih berani tatap muka atau menyesuaikan. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Pak Yasin masukannya. Untuk di kota ada yang PJJ, ada yang PTM. Anak saya juga PTM Pak, PTM 50%. Anak saya yang SD itu
Senin, Rabu, Jumat masuk separuh, Selasa, Kamis, Sabtu masuk separuh. Jadi ada yang PJJ, ada yang PTM 50%. Untuk masukan dari Pak Yasin ini mau ditanggapi langsung Pak Wibu? Iya, mau. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Yasin Abidin. Ini lama sekali nggak ketemu. Ya, semenjak sudah tidak jadi kajur ini pleng. Ya, baik. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu, kalau kita tetap mau mengacu kepada surat edaran Pak Rektor, ya, yang sudah diturunkan juga oleh surat edaran Dekan FTIK, maka ya kita tetap melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan tatap muka terbatas 50%. Makanya di sini saya tidak tahu tadi, artinya di sini dalam surat edaran rektor itu tidak ada kata istilah blended. Kalau ada kata blended aja itu bisa disiasati. Tatap Ya muka betul Pak. pembelajaran misalnya terbatas atau blended, nah, maka yang diambil blendednya. Nah, blended itu kan bisa jadi misalnya jumlah mahasiswa satu kelas 50 misalnya. Nah, yang offline misalnya 10 ya, yang 40 online. Yang penting kan blended itu. Nah, tetapi kalau di surat edaran Pak Rektor dan juga Pak Dekan sudah diturunkan itu ya tatap muka terbatas 50%. Sebenarnya kalau tatap muka terbatas 50% itu sebenarnya bagus. Kalau misalnya setiap kelas itu 20 mahasiswanya, ya kan? Berarti kan 50% kan 10 tahun. Persoalannya kan jumlah mahasiswa FTIK itu kan banyak, semuanya gemuk. Sekelas itu ada yang 45, ada yang 49, ada yang 50. Nah, makanya kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau misalnya mau menjaga ritme jumlah mahasiswa, itu sebenarnya bisa saja kita menambah prodi baru gitu ya, dengan mengurangi jumlah kuota jurusan tertentu. Ya, tetapi ala kulihal bahwa bagaimanapun juga kita butuh mahasiswa banyak ya, karena itu kaitannya dengan anggaran ya, yang itu sangat bermanfaat ya untuk membangun gedung kita yang masih dalam proses. Kita masih perlu banyak sarana prasarana. Saya kira saya memahami betul lah. Ya, saya kira perguruan tinggi lain pun sama, mencari banyak-banyakan mahasiswa. Apalagi nanti kalau sudah BLU. Itu ya Pak Haji Yasin. Jadi makasih Pak. untuk sementara tatap muka terbatas. Baik Bapak, untuk peserta sekarang sudah nambah 73 peserta rapat. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada perlu disampaikan, monggo masih ada kesempatan. Izin Pak Har, Pak Jaini nggih. Oke, monggo langsung. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin di sini saya tidak mengaktifkan kamera dulu karena sinyalnya masih kurang stabil. Ada beberapa pertanyaan Pak Wadek terkait untuk perkuliahan semester genap nanti. Yang pertama terkait peraturan PTM terbatas tersebut. Kalau tetap diwajibkan PTM terbatas, tadi kan kalau menurut surat edarannya adalah 50% mahasiswa masuk ya, 50% dari jumlah kelas tersebut mahasiswa masuk, kemudian materinya mengcover untuk 2 pertemuan, nggih. Nah, kalau kami dari jurusan Tadris Bahasa Inggris itu kan ruangan kami di lantai 4 itu sebetulnya agak berdesakan. Untuk situasi normal pun itu tuh sebetulnya berdesakan. Jadi sebetulnya kapasitas ruangan itu tidak ideal untuk 40 orang untuk kapasitas normal. Itu untuk PTM ketika normal pun kita sekitar 35 sampai 40. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini, yang pertama apakah PTM itu tetap
wajib dan harus dilakukan sejak pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir, atau apakah bisa seumpama di pertemuan-pertemuan awal karena ini masa-masa masih sangat rawan sekali, seperti saya sendiri, jujur kalau saya sendiri masih agak takut untuk berkerumun dengan orang banyak dalam satu ruangan, yang kita tidak tahu kondisi kita dan kondisi mereka seperti apa. Apakah itu wajib dari pertemuan pertama? Atau boleh ketika misalnya mahasiswa dengan dosen sudah ada kesepakatan, misalnya kita akan PTM pada pertemuan kesekian, apakah itu diperbolehkan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, jika kelas yang seperti yang tadi saya sampaikan, kelas tadris bahasa Inggris itu kurang ideal untuk proporsi mahasiswa yang 50% dari total jumlah mahasiswa di kelas, apakah boleh seandainya sepertiga mahasiswa, seperti itu misalnya. Jadi misalnya 40 mahasiswa kita ambil 15 atau 13 seperti itu. Karena memang kalau dilihat ke atas mungkin di atas itu ruangannya panas, sempit. Saya tidak bisa membayangkan kalau di masa-masa seperti ini harus 20 atau 18 orang di situ bersama. Saya sendiri jujur saya kok agak gimana gitu Pak, belum berani. Itu sepertinya itu saja dulu ya Pak. Jadi intinya apakah diwajibkan dari pertemuan pertama atau boleh diundur sesuai kesepakatan, dan apakah boleh tidak harus memenuhi kuota 50%. Begitu saja pertanyaan dari saya, Pak Wadek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Eros, Wakil Sektur Tadris Bahasa Inggris. Ya, memang kalau kita memahami atau kembali pada surat edaran, ya, jadi wajib ya untuk dilaksanakan. Kecuali nanti kalau misalnya ada surat edaran terbaru, misalnya. Dan memang surat edaran ini kan turun minggu kemarin ya, minggu kemarin begitu ya, dan sekarang untuk minggu akhir-akhir ini ya, ini kan memang COVID lagi naik-naiknya, sehingga ada informasi melalui WA, tetapi ya Pak Rektor juga menginginkan bahwa untuk melonggarkan ya jam kantor, kemudian apel pagi ditiadakan. Untuk sementara mungkin jawaban saya yang pertama, sebelum ada surat edaran yang pertama, maka kita tetap mengikuti surat edaran yang sudah diturunkan, yang ada ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya sistem PTM terbatas ya 50% ini itu sama seperti semester kemarin, sekalipun itu di 2 bulan terakhir semester kemarin untuk semester 1 dan semester 3. Saya tidak tahu yang bahasa Inggris, saya kira saya juga melakukan monitoring juga melaksanakan PTM terbatas. Nah, yang jelas untuk settingan, saya tadi tanya Pak PPT, gitu ya, itu semua kelas sudah disetting sebanyak 25 kursi ya. Dan memang kami menyadari untuk yang bahasa Inggris ada beberapa kelas yang tidak begitu representatif ya untuk perkuliahan ya, karena ruangnya kecil gitu ya. Nah, tetapi sekalipun demikian itu sudah juga digunakan untuk PTM terbatas di semester kemarin. Nah, saya tidak tahu ya problem-problem kemudian apa yang ditemukan ya terkait dengan PTM 50% di semester kemarin, khusus untuk yang bahasa Inggris ya, karena kelasnya kecil itu gitu ya. Ya mungkin nanti saya juga membutuhkan informasi yang lebih lanjut gitu ya Bu Sektur terkait dengan ruang kelas yang untuk mahasiswa bahasa Inggris. Nah, terkait dengan apakah memungkinkan sepertiga, seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini kan rapat ya, artinya
diskusi yang barangkali hasil diskusi ini juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan, ya, masukan-masukan, ya, ke rektorat terutama, ya, terkait dengan sistem perkuliahan, mengingat ya kondisi yang saat ini kelihatannya kok malah semakin tidak memungkinkan untuk diadakan PTM terbatas. Kemudian yang kedua, pertimbangan saya juga tadi sampaikan bahwa kalaupun 50% berarti kan ada 2.500 mahasiswa FPIK yang masuk fakultas yang masuk ke FPIK. Nah, saya kira untuk beberapa poin usulan Bu Sekjur ini nanti saya akan jadikan sebagai catatan ya, menjadikan usulan gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada surat edaran yang baru ya, apakah terkait dengan PJJ atau blended ya, atau tetap misalnya pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau misalnya tidak ada surat edaran terbaru Bapak Ibu gitu ya, maka bagaimanapun juga kita harus tetap melaksanakan surat edaran dari rektor dan dekan FPIK. Untuk sementara itu Bu Sekjur. Nggih, Pak Wadek, matur nuwun jawabannya. Sekedar menginformasikan untuk semester kemarin memang dari Tadris Bahasa Inggris semester 1 dan 3 nggih. Kemarin memang beberapa dan mayoritas sudah ada PTM sesuai dengan skema yang semester kemarin disosialisasikan itu. Cuman kemarin kita masih ada celah untuk meminjam ruangan yang lebih besar. Saya sendiri ketika jatah PTM semester kemarin, saya meminjam ruang lab micro teaching. Karena kalau saya pakai ruang lantai atas, seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa berdesakan, tetap berdesakan dengan jumlah mahasiswa segitu. Nah, itu karena semester kemarin kita hanya PTM untuk semester 1 dan 3 karena mereka kan mahasiswa baru. Nggih. Nah, untuk yang semester ini, kalau semuanya PTM di waktu yang bersama, seperti yang tadi Pak Wadek sampaikan, sekitar 2.000 mahasiswa, mungkin ya kami tetap harus memakai ruang yang kecil tersebut. Nah, ya seperti itu kondisinya, nggih Pak. Tapi terima kasih Pak Wadek jawabannya, matur nuwun. Terima kasih. Ini informasi sangat berharga sekali dari Ibu Eros. Jadi saya nanti kita sampaikan ke Ya, ada yang melambaikan tangan tuh Pak Wakil Dekan 1. Tandanya mau tanya atau memberikan komentar. Monggo. Baik, Bapak Ibu semua yang saya muliakan. Tadi dari paparan Pak Wakil Dekan 1, ada beberapa atau ada dosen yang semester lalu mengajar cuma 4 kali pertemuan. Ini tolong ditindaklanjuti. Ini kalau tidak kita ingatkan nanti akan menjadi kebiasaan. Beri surat pemberitahuan atau beri surat teguran agar yang bersangkutan pertama tidak mengulangi. Karena kita sebagai dosen itu butuh kehadirannya bagi mahasiswa. Mahasiswa itu berharap sekali untuk kehadiran dosen, apalagi kuliahnya serba ada rekayasa IT atau rekayasa tatap muka. Jadi Pak Wakil Dekan 1, dosen yang bersangkutan diberi surat teguran SP1 dan pemberitahuan bahwa itu jangan sampai diulangi lagi. Yang kedua, nanti kalau sama Pak Wakil Dekan 1 enggak mempan, Bu Wakil Dekan 2 diundang. Karena ini juga ranahnya yang punya SDM adalah Bu Wakil Dekan 2. Kalau dua-duanya enggak mempan, baru ke dekannya. Kalau di dekannya enggak mempan, nanti ke Wakil Rektor 1. Nah, wis ora mempan kabeh, ya udah terpaksa kita ajukan ke Pak Rektor eksekusinya. Suruh pulang ya Pak Dekan ya, suruh pulang. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa dosen yang tadi tidak mengumpulkan RPS. Padahal RPS itu kan perangkat pembelajaran yang harus ada di administrasi pendidikan. Kita selaku yang mengelola. Itu pun juga harus dikejar. Kasih surat permohonan agar RPS itu dikirim tiap semester.
Apalagi dosen tersebut tidak mengumpulkan rekap nilainya. Dan tadi prosentasenya cukup banyak. Untuk tata kelola ini kan sebetulnya sudah selesai di 5 tahun pertama. Tapi kita lagi-lagi harus masih mengurusi hal seperti ini. Maka itu tidak ada salahnya juga dosen tersebut diberitahu, dikasih sentuhan, bila perlu diajak mie ayam ceker di warung pojoknya Bang Ucup. Hingga dosen tersebut akan mengakui bahwa itu adalah kewajiban. Kita dibayar itu membuat RPS, membuat nilai, sesuai dengan komponen-komponen yang ada, sehingga nanti itu bisa diarsip di bagian akademik masing-masing jurusan. Ini kan juga kita dalam rangka memenuhi standar-standar akreditasi dan standar-standar ISO yang selama ini kita selalu diaudit, lalu kita dinilai, sehingga administrasi pendidikan kita itu bisa rapi dan tertib. Saya kira usulan saya seperti itu, Pak Ketua PTP dan Pak Wakil Dekan 1. Makasih bagi dosen yang sudah tertib dan sudah sesuai melaksanakan tugas-tugasnya. Saya apresiasi matur nuwun dan hanya saya bisa doakan jazakumullah khairul jaza, jazakumullah khairul kasirah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan kepada mahasiswa, sudah kita berikan kewajibannya untuk menghalalkan sertifikasi dosen, kajian dan tunjangan-tunjangannya itu menjadi keberkahan-keberkahan buat kita semua yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas masukannya. Memang nanti kita akan tindak lanjuti ya terkait beberapa dosen yang tadi dari data rekapan baik itu nilai maupun RPS, terutama RPS itu. Logikanya kan RPS itu sebelum perkuliahan itu harus sudah dikumpulkan. Jadi kalau misalnya sampai sekarang belum dikumpulkan itu dia tidak tahu dia mengajunya kemana selama perkuliahan dalam satu semester itu. Tapi saya positif thinking saja, mungkin lupa atau bagaimanapun ya, yang jelas insya Allah lah kalau dosen-dosen FPK tetap sistem perkuliahannya, materi-materi yang disampaikan mengacu kepada RPS yang sudah disiapkan. Persoalan kemudian RPS itu belum dikumpulkan ya bisa jadi lupa gitu ya, terus kemudian tidak sempat ya, banyak kemungkinan. Ala kulihal Bapak Ibu yang belum mengumpulkan RPS semester kemarin mohon untuk mengumpulkan ya. Jadi nanti saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dekan, kami akan membuat surat kepada beberapa dosen yang bersangkutan segera mengumpulkan. Itu ya Pak Dekan, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan, kami persilakan. Masih ada waktu, kita selesaikan sendiri. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka rapat ini akan kita akhiri. Monggo Bapak Ibu masih ada. Mohon izin, Pak. Oke, monggo. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kemawon terkait kalian perkuliahan. Tadi saya memperhatikan dari awal bahwasanya tatap muka itu nanti 50%, kemudian setiap satu pertemuan itu 2 materi. Ini saya mohon izin, terus pundi kalau tatap mukanya itu pakai blended, kemudian satu pertemuan itu satu materi, karena kebetulan saya dapat makul salah satunya ada ilmu mantik yang butuh penjelasan maksimal, Pak. Jadi satu pertemuan satu materi pakai blended, kemudian agar penjelasan materi itu bisa tuntas gitu, Pak. Ini mohon izin menawi diperbolehkan nggih, insyaallah saya laksanakan, menawi mboten nggih kula nderek napa ingkang sampun ditentukan oleh kampus. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai Haji Mujib Hidayat. Ya itu nanti
kita akomodir dulu ya. Jadi nanti beberapa poin yang tadi masukan-masukan dari Bapak Ibu itu kita tetap catat gitu ya. Sambil menunggu perkembangan, dan tetap nanti kita akan usulkan ya ke rektorat ya, ini hasil rapat dosen ya, dengan banyak pertimbangan seperti ini nanti kita sampaikan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, untuk sementara kami dalam rapat ini menyampaikan apa yang sudah ditetapkan dalam surat edaran rektor dan juga diturunkan oleh surat edaran dekan Fakultas Media dan Ilmu Budaya. Terima kasih masukannya Pak Mujib. Matur nuwun. Sami-sami. Baik, terima kasih Pak Muji. Masih ada kesempatan Bapak, Pak Ibu, cowok, cewek, cowok. Sekarang mungkin cewek. Monggo. Ada 69. Tadi yang tertinggi itu 10.3, berarti sudah off 4. Nanti kita foto bareng ini Bapak Ibu, Mbak. Dijadikan kalender yang akan datang. Baik, monggo. Bapak Ibu, masih adakah keterangan? Masih kami tunggu. Bu Risa Asafid, jangan melamun nanti dipatok ayam. Oke, monggo. Pak Ahmad Kamal, snacknya enggak sampai sana nggih Pak? Oke. Baik Bapak Ibu, sedikit kami tambahkan gitu ya. Terkait dengan kesiapan sistem pembelajaran. Kemarin mungkin ada beberapa dosen yang komplain, bukan komplain ya, konfirmasi ya. Ada yang misalnya 17 SKS. Ada yang 17 SKS itu kan lebih satu. Ini gimana, biasanya kan 16 SKS. Satu SKS-nya kelebihan. Memang ada beberapa dosen Bapak Ibu untuk 1 tahun ini, 2 semester ini ya, kita kemarin melakukan engineering ya, perhitungan antara dosen tetap ya dan dosen tidak tetap. Untuk apa Bapak Ibu? Itu untuk kepentingan akreditasi. Jadi untuk kepentingan akreditasi. Perlu kami sampaikan, semester kemarin dan semester sekarang jumlah dosen tidak tetap itu mengalami penurunan ya 50% lebih. 55% gitu. Jadi yang tadinya DLB-nya mengajar sekitar 69 sampai 70 itu hanya DLB yang mengajar DLB hanya 33. Nah ini sekarang 44 ya. Nah, jadi itu turun 50%. Perlu kami informasikan, itu bukan tanpa resiko Bapak Ibu. Banyak sekali beberapa dosen DLB itu yang melakukan konfirmasi. Ada yang datang ke rumah Pak Deka, ada yang datang ke rumah saya, datang ke Pak PTP, dan semua pimpinan di FDK menanyakan itu. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, kenapa DLB ini jumlah dosen luar biasa itu berkurang ya dalam 2 semester ini. Pertama, jumlah dosen tetap di FTIK itu bertambah. Bahkan ini saya Pak Sekjur PAI itu pernah ngobrol dengan saya dan sudah berhitung. Pak Jaini, andai saja dosen PAI ini dimaksimal SDM yang ada, ya. Jadi misalnya yang CPNS itu kan biasanya hanya boleh mengajar 6 SKS gitu ya, atau 8 SKS kan sebelumnya seperti itu. Taruhlah misalnya sekarang dimaksimalkan 10 sampai 12 SKS dengan catatan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan administratif yang diperbantukan atau yang dikerjakan oleh CPNS. Biasanya kan CPNS diperbantukan. Dengan catatan tidak mengganggu itu. Jurusan PAI itu bisa 0% DLB. Nah ini kan sebenarnya bagus perhitungan seperti ini. Kalau secara hitung-hitungan akademik begitu. Itu yang pertama.
Nah, itu saya hanya ingin menggambarkan supaya Bapak Ibu ya tidak salah paham. Barangkali punya teman DLB, kenapa saya tidak mengajar, di semester kemarin mengajar, atau bahkan ada DLB yang setiap semester itu mengajar, lalu tiba-tiba tidak mengajar. Yang pertama, dosen tetap di FTIK itu terus bertambah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini sekedar informasi saja, tidak semua mata kuliah ya, yang ada di setiap semester itu bisa diajar atau itu bisa ditawarkan. Misalnya DLB, statistik, ya. Kemudian statistik itu diajarkan di semester ganjil. Berarti kan otomatis di semester genap tidak ada. Gimana? Ya, jadi itu alasan kenapa DLB itu berkurang. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya, dalam 1 tahun ini memang kami ya, dan juga di jurusan terutama itu sedang betul-betul berhitung rasio dosen dan mahasiswa. Ya, jadi rasio dosen dan mahasiswa di dalam sistem akreditasi Landik yang terbaru itu harus 1 berbanding 30 kalau mau unggul. Kalau di Ban PT itu kan 1 berbanding 50 atau 60 masih boleh. Itu masih boleh. Nah, sekarang di Landik yang terbaru itu rasio dosen dan mahasiswa itu 1 berbanding 30. Nah, kemarin saya tanya jurusan PBA, Pak Sekjur PBA semester kemarin berapa? Alhamdulillah Pak, 1 berbanding 33 semester kemarin dengan konsekuensi tadi. Ya, ada pengurangan dan sebagainya dan juga pemenuhan dosen-dosen PNS di FTIK. Nah, sama sekarang juga ya ada pengurangan lah rasio. Tapi ini dapat informasi lagi Bapak Ibu, ini sekedar informasi saja supaya Bapak Ibu juga ikut berpikir dan juga mendukung bagaimana akreditasi jurusan di FTIK. Ternyata TS yang dihitung itu adalah tahun akademik 2020-2021. Ganjil genap. Jadi 2 semester kemarin yang kita engineering, yang kita rekayasa seideal mungkin tidak terpakai Bapak Ibu. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ya bagi jurusan-jurusan. Tetapi ala kulli hal tetap semangat, berarti nanti data-data yang digunakan itu adalah data-data paling tidak maksimal itu Agustus 2021. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dalam hal ini, dalam konteks persiapan akreditasi ini, kami mohon sangat kepada Bapak Ibu untuk juga ikut membantu proaktif ya, ketika nanti tim kami akreditasi di masing-masing jurusan, 4 jurusan, meminta data Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa juga aktif ya atau proaktif ya untuk mengisi data-data tersebut. Jikapun misalnya ada data-data yang harus dipersiapkan dan itu harus di-printkan atau di-PDF-kan, insya Allah tim akreditasi bisa menjemput bola. Tapi saya yakinlah Bapak Ibu adalah dosen FTIK, FTIK adalah rumah kita bersama. Saya yakin tidak diminta pun Bapak Ibu sudah menyiapkan ya data-data yang barangkali kami butuhkan ya untuk persiapan akreditasi. Saya kira itu sebagai tambahan Bapak Ibu. Monggo. Baik, sudah pukul 10.28. Baik, yang terakhir Pak Dikan masih online. Baik, sebelum ditutup di closing statement oleh Pak Dikan, mungkin masih ada 1 pertanyaan atau masukan, masih ditunggu, diperbolehkan, masih ada kesempatan. Monggo, Bapak Ibu dosen. Baik, hitungan mundur. Cukup Pak, insya Allah. 3, 2, 1. Baik. Cukup. Pada Bapak Dekan, mungkin ada closing statement. Oke, sudah online. Masih online terus. Alhamdulillah. Sehat Pak.
Ya, metu Alhamdulillah. masuk. Monggo Pak Dekan. Closing. Baik, terima kasih Pak Ketua PTP dan Pak Wakil Dekan 1. Saya sapa ini Abah Rektor Profesor Ade matur nuwun juga selalu online ini. Kita itu senang sekali kalau ada senior-senior yang selalu mendampingi ya. Sudah profesor aja mau mendampingi kita ini. Tenun rawuhnya. Bapak Ibu pimpinan FTK yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan, diantaranya yang masih krusial adalah kondisi pandemi Omikron yang memang 1 minggu ke belakang ini agak tinggi. Itu sebagai masukan yang perlu dicatat dan digarisbawahi. Kita nanti coba dalam 1 minggu ini koordinasi dengan rektorat. Apakah tadi usulnya Pak Romo Yai Mujib Hidayat, kemudian Bu Sekjur, Bu Eros, yang sudah disampaikan dengan bagus sekali. Kita coba nanti untuk berdiskusi dengan Mas Rektor dan Mas Warek 1, Prof. Magfur, Pak Wakil Dekan 1, tolong ini dicatat betul dan bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan nanti 1 minggu ke depan bisa ada informasi, diantaranya usulan-usulan Romo Yai Mujib dengan Bu Sekjur Bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan-catatan yang tidak sempat tercover di sini dari 68 dosen ETK yang hadir, alhamdulillah dari 93 yang tadi pagi saya sebutkan, ini sudah 2/3-nya hadir. Ini bisa sebagai tanda bahwa teman-teman dosen di keluarga besar ETK memberikan harapan besar kepada kita pengelola untuk selalu bekerja keras, berpikir keras, dan memiliki ide-ide out of the box yang selalu ditunggu oleh teman-teman dosen. Ini terima kasih rawuhnya pada teman-teman, dan saya lihat juga ada Pak Aris Nurhamidi ini, dosen senior di FTIK. Yang ketiga, catatan-catatan yang tidak tercover di sini monggo kita tunggu baik secara lisan, secara langsung, atau secara tulisan, japri, lewat WhatsApp atau lewat apapun medianya. Yang pasti kami berharap dan memohon pada teman-teman dosen, jangan buat kami lonely. Jangan buat kami kesepian tanpa ada masukan, kritikan, atau semacam suntikan-suntikan info yang Bapak Ibu dosen inginkan dari kami. Kami sungguh menunggu itu, kami sungguh ingin dikritik, kami sungguh ingin diberikan masukan. Sehingga kami bekerja itu sesuai dengan harapan dan program, hingga apa yang bisa kita kerjakan menjadi representatif dari harapan Bapak Ibu dosen semua. Walaupun kami tahu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Dekan 1, itu benar adanya, bagaimana usaha dan ikhtiar kami untuk bisa membawa FTIK ini lebih kepada sesuatu yang disebut dengan kata kunci survive. Saya kira itu yang bisa saya berikan Pak Ketua PTP atau Kasub Akma FTIK dan Pak Wakil Dekan 1. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan dan kita abdikan kepada lembaga ini menjadi catatan amal jariah dan amal soleh-soleha untuk kita semua. Sehingga kita tidak hanya bekerja hanya untuk Pak Jokowi, tapi kita juga bekerja untuk amal ibadah kita, sebagai bekal kita, untuk mempertanggungjawabkan kita, dohiron wa batinan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo pada Pak Wakil Dekan 1 dan Ketua PTP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan. Sebelum ditutup oleh Pak Kasubag atau Pak PTP, kami atas nama yang mengundang rapat juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya, pada Pak Dekan di tengah kondisinya kurang begitu sehat, beliau masih bisa menyempatkan dan ikut rapat dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih pimpinan yang lain, Bu WD2, Pak WD3, para Kajur, para Sekjur, Kabag, Kasubag, dan staf juga ada ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim IT. Jadi saya, Bapak Ibu di sini tidak sendirian
Di depan saya ada kamera, ada Pak Darwito, ada Mas Novi, ada teman-teman yang lain. Mereka adalah orang-orang yang di balik layar semuanya, dan tugas mereka cukup luar biasa, pekerjaan mereka cukup luar biasa. Oh iya, nanti sebelum ditutup kita doa ya untuk teman-teman yang pada sakit positif isoman, dan termasuk Pak Aris ini juga rayanya lagi tepar dan sakit. Banyak lagi sakit. Mohon doanya. Oke, Pak Dekan, betul. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu dosen. Alhamdulillah 67 ya. 67 yang berpartisipasi sangat konsisten. Nanti saya mintakan doa untuk teman-teman kita semua. Pak Kajur PAI gitu. Pak Salam. Saya kira itu dari saya. Juga mohon maaf bila ada tindak tutur yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan pelantikan. Baik, untuk menutup, sebelum kita tutup, kita mintakan doa dari Bapak Dr. Haji Salahuddin MSI, Kajur PAI. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berdoa dari Rodoh ini. Aku mau ngomong kayak ngono Pak Kajur, luar biasa yakin di dropnya subhanallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amaika masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfihim wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan nama Allah yang Maha Penyembuh. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa musibah sakit kesembuhan. Engkau Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Kabulkanlah permintaan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya, sangat menyentuh. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Mas Novi bin Aidi sudah siap nggih? 1, 2, 3. Oke, berikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu. Sesi 2, 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia dalam menjalani hidup ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dek. Itu masalah Pak Dede Madinah apa masalah Pak Dede Madinah Pak? Ya mudah-mudahan nanti ke sana lagi. Dikirim bedropnya, Biasanya- saya pengen punya. Kalau salah pakai peci. Kok nggak pakai peci? Iya nih. Doanya mantap ya Pak, sampai saya mau nangis. Abangnya jempol. Pamit ya, matur Gua nuwun pamit ya. semuanya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo. Diakhiri Mas.